Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada hari ini anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran online bersama Bu Fira. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca doa bersama-sama agar pembelajaran kita hari ini dapat dengan mudah kalian pahami dan dapat membawa manfaat serta berkah bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Bu Guru akan menyampaikan tema 6 cita-citaku, subtema 1 aku dan cita-citaku dengan mata pelajaran IPA. Materi IPA yang akan Bu Guru sampaikan pada hari ini adalah siklus hidup makhluk hidup. Anak-anak, coba kalian perhatikan makhluk hidup yang ada di sekitar kalian. Apakah di sekitar kalian ada hewan atau tumbuhan seperti pada gambar video ini? Ayam dan pohon pisang termasuk jenis makhluk hidup yang mudah kita temui di lingkungan kita. Ayam betina menghasilkan telur. Telur hanya dihasilkan oleh ayam betina dewasa. Telur akan menetas setelah dierami menjadi anak ayam. Anak ayam akan tumbuh menjadi ayam muda dan ayam dewasa. Adanya telur, anak ayam, ayam muda, dan ayam dewasa menjadi bukti bahwa ayam mengalami perubahan bentuk tubuh sepanjang hidupnya. Perubahan ini menunjukkan adanya pertumbuhan dan perkembangan ayam. Sekarang coba kalian perhatikan tanaman pisang. Tanaman pisang biasanya hidup bergerombol yang disebut rumpun. Dalam satu rumpun terdiri atas beberapa tanaman pisang. Ada tanaman pisang yang berbuah, ada yang belum berbuah, tanaman pisang muda, dan anakan pisang yang disebut tunas. Rumpun tanaman pisang menunjukkan pisang mengalami perubahan tubuh selama hidupnya. Tanaman pisang mengalami perubahan bentuk dari tunas, pisang muda, dan pisang dewasa. Tanaman pisang dewasa inilah yang akan menghasilkan buah pisang. Pisang dewasa juga menghasilkan tunas untuk melangsungkan hidupnya. Perubahan tubuh tidak hanya dialami oleh ayam dan tanaman pisang. Semua jenis makhluk hidup mengalami perubahan tubuh sejak lahir hingga dewasa. Manusia juga mengalami perubahan tubuh mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dan dewasa. Setelah dewasa, makhluk hidup akan berkembang biak atau bereproduksi untuk menghasilkan keturunan baru. Keturunan ini berguna untuk menjaga kelestarian jenisnya. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda. Contohnya, ayam akan menghasilkan telur, sedangkan tanaman pisang akan menghasilkan tunas. Tahapan perubahan tubuh yang dialami oleh makhluk hidup sepanjang hidupnya, dari lahir hingga mati, inilah yang dinamakan dengan siklus hidup atau daur hidup. Tahapan dalam siklus hidup menunjukkan proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Adanya tunas pisang, pisang muda, dan pisang dewasa menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh tanaman pisang. Sementara itu, adanya telur, anak ayam, ayam muda, dan ayam dewasa menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh ayam. Anak-anak, tadi di awal Bu Guru sudah menjelaskan bahwa semua jenis makhluk hidup mengalami siklus hidup atau daur hidup. Siklus hidup menunjukkan adanya pertumbuhan dan perkembangan yang dialami makhluk hidup. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup berbeda-beda. Pada beberapa jenis hewan seperti ayam dan kucing tidak mengalami perubahan bentuk tubuh dalam siklus hidupnya. Bentuk tubuh hewan-hewan tersebut sejak lahir hingga dewasa tetap sama. Hewan tersebut hanya mengalami perubahan ukuran tubuh dari kecil menjadi besar.
Ayam dan kucing termasuk hewan yang mengalami siklus hidup tanpa metamorfosis atau tidak mengalami perubahan bentuk. Sementara itu anak-anak, hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti dikatakan mengalami metamorfosis. Metamorfosis dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Apa saja perbedaan keduanya? Agar lebih jelas, simaklah penjelasan Bu Guru berikut ini. Anak-anak, coba kalian lihat pada video berikut. Bu Guru memiliki gambar siklus hidup pada kupu-kupu. Siklus hidup pada kupu-kupu dimulai dari telur. Kupu-kupu betina dewasa akan bertelur di daun atau di kulit batang. Telurnya berukuran kecil dan sangat banyak. Setelah sekian lama, telur-telur tersebut akan menetas menjadi ulat atau larva. Bentuk larvanya sangat berbeda dengan bentuk kupu-kupu dan memiliki cara hidup sendiri. Setelah beberapa saat, larva mulai mengurangi kegiatan hidupnya. Misalnya tidak makan dan tidak bergerak. Larva siap menjalani masa bertapa sebagai kepompong atau pupa. Apabila masa kepompong berakhir, individu dalam kepompong berkembang menjadi kupu-kupu dan terbang sebagai individu baru. Siklus hidup ini terus berlangsung selama kupu-kupu hidup. Dalam siklus hidupnya, kupu-kupu berperan penting bagi kehidupan. Kupu-kupu turut membantu proses penyerbukan tanaman bunga yang dihinggapinya. Meskipun begitu, kupu-kupu juga merugikan petani pada saat berupa larva atau ulat, di mana ulat akan memakan daun-daun tanaman. Hilangnya daun dapat menyebabkan tanaman tidak dapat memasak makanannya atau berfotosintesis, sehingga lama-kelamaan akan mati. Ulat memakan daun-daun untuk persiapan memasuki tahap kepompong. Karena makanan diperlukan sebagai persediaan energi selama proses perubahan ulat menjadi kupu-kupu. Proses tersebut terjadi dalam masa pupa atau masa kepompong. Anak-anak, dari penjelasan Bu Guru tadi dapat dikatakan bahwa kupu-kupu mengalami perubahan bentuk atau metamorfosis selama siklus hidupnya. Metamorfosis pada siklus hidup kupu-kupu meliputi 4 tahap, yaitu telur, ulat, kepompong atau pupa, dan kupu-kupu. Bentuk hewan yang baru lahir dari menetasnya telur memiliki bentuk yang sangat berbeda dengan hewan dewasa. Maka proses metamorfosis ini disebut dengan metamorfosis sempurna. Selain kupu-kupu, hewan lain yang mengalami tahapan daur hidup dengan metamorfosis sempurna adalah lalat, katak, nyamuk. Sebentar, kalian bisa simak gambarnya pada video berikut ini. Bu Guru akan menjelaskan terlebih dahulu siklus hidup pada nyamuk. Nyamuk dewasa akan bertelur, di mana telur akan menetas menjadi jentik. Jentik akan mengalami masa tahapan pupa, barulah akan menjadi nyamuk dewasa. Begitu juga dengan lalat. Lalat betina dewasa bertelur, telurnya akan menetas menjadi larva. Larva akan memasuki tahapan pupa. Setelah tahapan pupa, barulah menjadi lalat dewasa. Begitu juga dengan katak. Katak betina dewasa bertelur, telurnya akan menetas menjadi berudu atau kecebong. Kemudian berudu akan berubah menjadi berudu berkaki. Lama-lama berudu berkaki akan berubah menjadi katak muda dan katak dewasa. Dari hewan-hewan yang Bu Guru contohkan tadi,
Ketika telur menetas, bentuk anakannya sangat berbeda dengan induknya atau dengan bentuk hewan dewasanya. Makanya hewan-hewan tersebut dikatakan mengalami metamorfosis sempurna dalam siklus hidupnya. Selain ada hewan yang mengalami tahapan siklus hidup dengan metamorfosis sempurna, ada juga yang mengalami tahapan siklus hidup dengan metamorfosis tidak sempurna, di mana bentuk hewan yang baru lahir atau menetas tidak terlalu berbeda dengan hewan dewasa. Perubahan bentuk ini tidak diikuti oleh tahapan kepompong, sehingga disebut dengan metamorfosis tidak sempurna. Contohnya pada hewan belalang. Siklus hidup belalang meliputi 3 tahap, yaitu telur, kemudian telur menetas menjadi nimfa atau belalang muda, kemudian nimfa atau belalang muda akan berubah menjadi imago atau belalang dewasa, di mana ketika telur menetas tidak berbeda bentuknya dengan yang dewasa. Hanya ada beberapa bagian yang tidak dimiliki seperti sayap. Karena tidak terlalu berbeda bentuknya dengan hewan dewasa, maka disebut mengalami tahapan metamorfosis tidak sempurna. Selain belalang, serangga lainnya yang mengalami tahapan metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa, capung, dan jangkrik. Ketiga serangga tersebut sama seperti belalang memiliki tahapan hidup, yaitu telur, nimfa, dan imago atau serangga dewasa. Anak-anak, dari penjelasan Bu Guru tadi dapat disimpulkan beberapa hal. Yang pertama adalah tentang pengertian siklus hidup atau daur hidup. Siklus hidup atau daur hidup adalah tahapan perubahan tubuh yang dialami oleh makhluk hidup sepanjang hidupnya dari lahir hingga mati. Siklus hidup ada 2, yaitu siklus hidup tanpa metamorfosis dan siklus hidup dengan metamorfosis. Siklus hidup tanpa metamorfosis contohnya pada ayam dan kucing, di mana kedua hewan tersebut ketika menetas telurnya atau ketika dilahirkan bentuknya tidak berbeda dengan induknya atau bentuk dewasanya. Selain ayam dan kucing, masih banyak hewan yang mengalami siklus hidup tanpa metamorfosis, seperti semua hewan mamalia, semua bangsa burung, semua hewan reptilia, semua ikan tidak mengalami metamorfosis selama daur hidupnya. Sedangkan daur hidup yang kedua adalah daur hidup dengan metamorfosis. Ada yang metamorfosis sempurna dan ada yang tidak sempurna. Untuk metamorfosis sempurna, di mana ketika telur menetas, bentuk anakannya sangat berbeda dengan induknya atau bentuk dewasanya. Hewan-hewan yang mengalami metamorfosis sempurna contohnya adalah kupu-kupu, katak, lalat, dan nyamuk. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna, ketika telur menetas, bentuk anakannya tidak berbeda jauh dengan induknya. Hewan-hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna contohnya adalah belalang, kecoa, capung, dan jangkrik. Anak-anak, bagaimana penjelasan Bu Guru tentang siklus hidup pada makhluk hidup? Semoga apa yang tadi Bu Guru sudah sampaikan dapat kalian pahami dan dapat kalian lihat hewan-hewan di sekitar kalian. Adakah di antaranya yang mengalami siklus hidup tanpa metamorfosis dan siklus hidup dengan metamorfosis, baik metamorfosis sempurna maupun metamorfosis tidak sempurna. Kalian catat contoh-contoh hewan yang ada di lingkungan rumah kalian yang mengalami tahapan daur hidup
baik tanpa metamorfosis maupun dengan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nanti hasilnya dijapri ke nomor WA. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan dapat membawa manfaat. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa anak-anak tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M, tetap semangat belajar dari rumah dan tetap patuhi orang tua dan bantu orang tua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.